Waalaikumsalam warahmatullah. Monggo masuk. Ya Mas, silakan duduk Mas. Ya Pak, makasih. Masnya bisa nunggu sebentar ya. Cut. Santai-santai dulu ya Mas. Iya Pak. Ya sebentar ya, tak ambilkan minum dulu. Ini minumnya ya Mas. Iya Pak, makasih. Monggo Mas diminum dulu minumnya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Kesini berdua ya Mas? Iya. Rumahnya di mana Mas? Saya rumahnya di daerah yang nggak jauh-jauh dari sekolah juga sih. Oh, berapa kilo Mas kira-kira? Mungkin 500 meteran. Lumayan dekat ya. Iya. Iya. Ini dengan Mas siapa nih? Kalau Bapak boleh tahu. Saya dengan Pak. Oh, dengan Mas Udin ya. Dari kelas 8 ya. 8B. 8B. Oke. Baik, di sini Bapak namanya Santo. Pastinya sudah kenal toh? Masa belum kenal? Ya, sudah belum kenal, hanya dengar-dengar saja namanya. Oh, baik. Karena saya itu kan orang yang jarang bertemu dengan guru-guru juga. Baik, baik, baik. Siap. Ya, Mas Udin, santai-santai saja dulu. Kita menikmati suasana di sini. Sama Bapak nggak usah tegang gitu ya. Kita santai saja. Iya Pak. Ya, baik Mas Udin ya. Di sini sama Bapak santai saja lah. Jadi kalau misalkan Mas Udin itu punya masalah, terus Mas Udin ingin menyampaikan sesuatu, entah itu isi hati, curahan hati, atau informasi tertentu, bisa disampaikan ke Bapak. Nah di sini insya Allah Bapak akan merahasiakan segala informasi yang berasal dari Mas Udin, karena sudah menjadi aturannya seperti itu. Kita tidak boleh membagikan informasi ini, cukup hanya Bapak saja yang tahu dan dirimu, seperti itu Mas. Iya Pak, tapi mohon maaf, ini benar dengan Bapak Santo?
Ya benar, saya Pak Santo. Biasanya teman-teman kamu itu manggil saya Pak Santo, tapi kalau di ruang kantor biasanya dipanggil Pak Kita. Ya terserah kamu saja lah, mau manggil siapa, bebas. Iya Pak. Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya apakah hari ini apakah masih ada kesibukan yang lain? Alhamdulillah tidak Mas, jadi insya Allah saya siap membantu Mas Budi di sini. Gitu. Ya Pak. Sebenarnya apa yang saya alami itu saya nggak berani Pak untuk cerita. Loh, kenapa nggak boleh cerita? Sama Bapak santai saja, diceritakan kalau misalkan itu ada permasalahan dengan temanmu sendiri atau permasalahan tentang dirimu sendiri, nggak masalah, diceritakan aja. Boleh Pak. Boleh dong, boleh. Tapi saya masih takut Pak. Nggak usah takut. Di sini Bapak akan merahasiakan pertama. Kedua, kita akan bareng-bareng cari solusinya biar masalah tersebut bisa diselesaikan. Gitu Mas. Ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi ceritanya begini Pak. Ya gimana? Sejak saya kelas 2 SMP itu saya merasakan hal-hal yang tidak enak bagi saya Pak. Saya tuh mulai dari awal kelas 2 SMP itu sudah mulai dibully oleh satu geng yang diketuai oleh Mas Sugeng Pak. Bahkan karena saking nggak sukanya mereka satu geng itu sampai membuat saya cedera beberapa kali Pak. Dan saya itu dibully itu karena kekurangan saya, ketertinggalan saya dalam belajar Pak. Entah mungkin nilai saya itu dulu sampai sekarang itu nggak naik-naik, dan saya itu mendapatkan ranking yang paling rendah itu Pak. Dan mereka itu mengajak saya dengan perkataan yang tidak Pak. Itu Pak, saya minta solusinya dari Bapak. Saya harus bagaimana agar sekolah saya itu masih tetap berjalan dan saya tetap masih semangat, agar saya bisa melanjutkan masa depan saya sampai saya itu lulus sekolah. Ya baik, baik Mas Udin. Tadi Bapak sudah mendengar sedikit cerita dari Mas Udin. Santai saja, tenang. Bapak ingin tanya sedikit, Mas Udin itu dibulinya seperti apa sih? Tadi kan Bapak dengar sampai 3 itu diapain aja? Diapain aja? Yang pertama, saya dikata-katain dengan kata-kata yang enggak enak, seperti saya itu culun lah, saya itu goblok lah, dan segala macam. Sampai karena saya itu sebenarnya melawan mereka, tapi saya itu nggak kuat Pak, saya nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya saya itu kalau cara Jawanya, orang Jawa itu bilang dijoroki gitu Pak, sampai berkali-kali. Dan sebagian tangan saya masih ada yang sakit Pak, sampai sekarang Pak. Baik, berarti Mas Udin ini sering dibully secara verbal, tapi juga dibully secara fisik, yaitu didorong. Nah, didorong sama gengnya tadi Mas Sugeng itu ya. Sudah berapa lama Mas Udin dibully seperti ini? Hampir sudah 3 bulan Pak. Sudah 3 bulan. Dan itu Mas Udin nggak berani untuk melawan. Sebenarnya di awal saya coba untuk melawan, tapi saya sudah nggak bisa melawan lagi, sudah nggak kuat Pak. Dan karena solusi dari teman saya yang mengantar tadi, saya bisa bertemu dengan Bapak Santo secara langsung. Saya mohon sekali dengan Bapak, minta solusinya, saya harus bagaimana.
lakukan agar saya tidak mendapatkan begitu terus-terusan Pak. Itu Pak. Baik, di sini Bapak akan membantu Mas Udin. Kita akan cari solusinya bareng-bareng ya Mas. Ya Pak, terima kasih. Ya Mas Udin, tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Udin ya terkait permasalahan budi tadi. Nah, di sini Bapak akan membantu sedikit-sedikit. Nanti Mas Udin kalau misalkan ada pendapat sendiri bisa diberikan pendapatnya ke Bapak seperti itu. Untuk permasalahan bully kemarin yang telah dialami sama Mas Udin itu, faktor-faktornya adalah yang jelas memang dari temannya Mas Udin sendiri yang memang mungkin dia suka membuli ya, ya suka membuli. Yang kedua, ya ini potensi diri Mas Udin sendiri. Mas Udin itu kurang aktif gitu ya, agak pendiam gitu ya. Saya pengeluarannya tak kenapa? Tapi kalau misalkan Mas Udin itu ketemu teman yang sefrekuensi, bisa ngobrol, bisa bercanda-bercanda seperti itu. Bisa Pak, tapi kan hanya 1-2. Ini Bapak mau tanya, kalau misalkan Mas Udin sedang dibully, teman dekatnya Mas Udin membelani atau tidak, membantu atau tidak seperti itu? Kebetulan pas waktu saya dibully itu ini Pak, teman-teman saya itu pas nggak ada. Mungkin mereka yang satu geng itu saat-saat membuli saya itu memang mencari celah di mana saya itu tidak bersama dengan teman-teman. Tapi kalau misalkan Mas Udin dibully, pasti teman Mas Udin tidak ada ya? Iya Pak. Ya. Jadi di sini jelas ya bahwa pelaku itu melancarkan aksinya ketika teman Mas Udin tidak ada. Mas Udin kalau belajar lancar nggak? Maksudnya dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh guru-guru seperti itu. Untuk guru-guru sih saya SMP lanjut aja, tapi karena sekarang sering mengalami pembulian jadi belajarnya jadi kurang konsentrasi Pak. Oh iya. Jadi akibat pembulian ini belajarnya Mas Udin terganggu ya, kualitasnya terganggu ya. Iya. Dampak yang dialami ada yang lebih parah nggak Mas? Misal apa gitu? Kan kemarin sudah dijelaskan. Yang jelas saya lebih susah tidur. Kalau pulang bertemu dengan orang tua sering ditanya kenapa nak? Saya bilang nggak apa-apa. Saya dengan orang tua nggak pernah cerita. Dan mungkin salah satu teman saya yang kemarin mengantarkan saya itu mengetahui hal itu dan diam-diam teman saya memberikan solusi untuk bertemu dengan bapak. Jadi gini Mas Udin, untuk terkait diri pribadi dari Mas Udin, Bapak sih tidak ibaratnya tidak menyebutkan seorang pendiam itu memang kadang-kala sering menjadi bahan pembulian ya, cuman saran untuk Mas Udin nanti kedepannya bisa untuk membuka pertemanan lebih luas ya, sedikit-sedikit lah. Yang penting temannya itu berkualitas.
berkualitas, enggak perlu terlalu banyak tapi yang berkualitas saja. Lalu caranya saya untuk membuka pertemanan bagaimana Pak? Nah, untuk buka pertemanan, Mas Udin tipenya orang yang malu-malu atau gimana? Ya begitu Pak, kalau saya memang belum kenal dengan orang yang mendekati saya dengan saya itu malu-malu, tapi ketika saya itu sudah kenal dengan mereka, saya bisa bergaul dengan mereka. Ya. Jadi caranya adalah gini ya Mas Udin, besok kalau misalkan kembali ke kelas bisa berteman dengan teman-teman yang lain dengan cara pertama diajak ngobrol, atau Mas Udin bisa mendengarkan lalu mengobservasi teman-teman Mas Udin. Jadi kita ketika mau berteman dengan orang itu kita harus paham karakter dan kebiasaan teman kita. Mungkin biasanya ada yang suka membahas apa, nah nanti mungkin Mas Udin tahu bisa dibahas seperti itu. Nah itu cara untuk membuka pembicaraan dan mendekatkan Mas Udin dengan teman-teman. Ya Pak, selama ini memang belum saya lakukan Pak, karena saya masih mungkin masih jadi sosok pendiam dan Ya, saya belum bisa membuka diri bagaimana caranya untuk berteman dengan mereka. ya nggak apa-apa. Nanti untuk kedepannya Mas Udin berusaha untuk berubah lah ya. Oke, untuk permasalahan bully tadi, Bapak di sini akan menawarkan sedikit solusi, anggapannya seperti itu lah, solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ada cara pertama. Cara pertama itu Mas Udin mampu membicarakan bahwa bully itu tidak baik ke pelakunya. Nah, terus nanti kalau sudah berani, bukan melawan ya, tapi ibaratnya apa sih ya, menyanggah agar si pelaku itu tidak terus-terusan bully Mas Udin. Itu langkah pertama. Atau cara yang kedua, itu apabila Mas Udin mendapatkan bully lagi, itu Mas Udin bisa melapor ke pihak guru, misalkan guru wali kelasnya Mas Udin, atau minta tolong ke ketua kelas atau teman yang Mas Udin percaya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau misalkan Mas Udin benar-benar nggak bisa ngomong dengan teman-teman yang lain, bisa hubungi nomor HP Bapak. Nah, dari beberapa cara itu kira-kira Mas Udin cocok dengan mana? Sebenarnya saya lebih suka cara yang kedua dan yang ketiga Pak. Lalu dengan tidak salahnya saya meminta nomor Bapak nanti bisa dicatat. Ya, bisa. Yang nanti bisa dicatat. Lalu untuk cara yang kedua coba, karena tadi saran dari Bapak juga saya harus membuka pembicaraan dengan teman-teman terdekat saya begitu Pak ya. Ya. Saya nanti akan ngobrol dengan teman saya untuk apabila saya mendapatkan pembulian dari si pelaku, saya akan minta tolong teman saya bisa memberitahukan hal ini ke ketua kelas atau wali kelas. Ya, baik. Oke, untuk Mas Udin tadi sudah memilih untuk solusinya yang ketiga. Jadi gini ya Mas. Untuk aplikasinya besok Mas Udin bisa minta tolong dulu ke teman yang kemarin membantu Mas Udin, Mas Habib ya kemarin ya. Itu bisa minta tolong ke Mas Habib. Apabila misalkan Mas Udin mendapatkan bully lagi, silakan bilang ke Mas Habib. Nanti saya akan koordinasi ke Mas Habib untuk segera melaporkan apabila Mas Udin mendapatkan bully.
Itu yang akan Bapak lakukan. Terus yang kedua adalah nanti di kelasnya Mas Udin Bapak tunjuk teman, ya, tunjuk teman yang akan menjadi apa ya, bahasa mudahnya kita itu mata-mata buat si pelaku dan Mas Udin ini. Jadi biar terkondisi lah. Nanti apabila Mas Udin agak kesusahan untuk melaporkan, kan ada mata-mata tersebut, jadi aman lah. Ada cara kedua atau plan B, sebutannya seperti itu. Untuk chat ke Bapak, insya Allah Bapak balas 24 jam selalu on ya. Jadi on buat kamu sih. On buat kamu. Jadi kalau misalkan Mas Udin ada masalah, bisa langsung cek nomor HP Bapak, telepon langsung ke silakan. Begitu. Ya baik Pak, terima kasih atas semua saran dan solusinya Pak. Ya, sama-sama. Jadi setelah ini nanti dicatat nomornya Bapak. Terus untuk pertemuan selanjutnya, Mas Udin berkenan atau tidak untuk ya mungkin mengutarakan perkembangannya terkait masalah tersebut? Iya Pak, saya bisa. Oke, kalau bersedia, kira-kira Mas Udin sanggupnya berapa minggu sekali atau di hari apa, terserah? 1 minggu sekali saja Pak. 1 minggu sekali di hari? Ini kan hari Senin, Ya. lebih efektifnya lagi hari Senin pas Bapak kita sini. Oke, siap. Di hari Senin ya. Jadi besok Senin depan bisa datang lagi ke ruangan Bapak. Nanti Bapak akan membantu untuk perkembangan dan mengevaluasi perkembangan dari Mas Udin sendiri, begitu ya. Ya Pak. Jadi kesimpulannya untuk hari ini bahwa kegiatan bullying itu memang sangat-sangat tidak dibolehkan ya, untuk dipraktekkan terhadap sesama kita. Terus Bapak sangat menyayangkan apabila teman Mas Udin itu masih terus-terusan membuli. Nanti Bapak akan pindah orangnya, akan saya tanya-tanya kenapa dia seperti itu juga. Jadi Bapak nggak mau melepaskan hal ini dengan mudah gitu ya. Jadi akan tetap saya selidiki. Terus permasalahannya tadi sudah dijelaskan dan Bapak dan Mas Udin sudah sama-sama menyetujui solusinya. Maka di minggu depan kita akan konseling lagi, konseling lanjutan untuk tahap evaluasi apakah ada perkembangan atau tidak. Begitu ya Mas ya? Iya Pak, Ya. terima kasih. Siap, oke. Kalau begitu terima kasih Mas Udin sudah hadir di sini. Diminum dulu dong, minumnya? Oh iya Pak, saya lupa. Iya, santai aja. Baik Pak, itu dulu dari saya. Ya. Apabila ada salah selama saya di sini mungkin dalam berbicara beberapa tahun ini kurang sopan, saya minta maaf. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, santai aja. Pokoknya sama Bapak itu santai saja gitu ya, yang nyaman aja lah. Oke, semangat ya. Sudah, Pak. Ya, sip. Mungkin sampai di sini dulu saya Ya. mohon pamit. Siap. Saya lagi sini mungkin Senin depan ya, Pak. Siap. Insya Allah. Siap. Sebelum saya ke sini mungkin saya juga cek Bapak dulu Boleh, siap. biar kita sama-sama bisa kemudian. Iya Pak. Siap. Terima kasih. Oke, sami-sami. Hati-hati Mas Udin. Iya.